Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, channel yang akan membahas materi pembelajaran dan soal-soal seputar pelajaran matematika. Seperti janji saya di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai persamaan kuadrat. Untuk part 1 ini, kita akan berfokus pada submateri, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, dan juga jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat berdasarkan diskriminannya. Berikan dukungan kamu dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-temannya yang lain agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya. Oke, di sini kita punya suatu persamaan yaitu 1 kurang 6 per X tambah 9 per X kuadrat sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah 3 per X. Nah, ini adalah persamaan kuadrat namun bukan dalam bentuk umumnya, sehingga kita akan mengubahnya dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu dengan cara di sini kita tuliskan ulang persamaan kuadratnya, yaitu 1 kurang 6 per X ditambah 9 per X kuadrat ini sama dengan 0. Nah, untuk dapat melihat bentuk umumnya, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat, maka kedua ruas kita kali dengan X kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh di sini menjadi 1 kali X kuadrat, yaitu kurang 6 per X kali X kuadrat berarti menjadi 6X, lalu ini tambah 9 sama dengan 0. Nah, seperti biasa, jika sudah mendapat bentuk seperti ini, kita akan cari nilai akarnya dengan menggunakan metode pemfaktoran. Maka di sini dapat saya tulis ini X, nah sama dengan 0. Kita akan cari dua buah bilangan, yang dimana jika saya kalikan itu hasilnya adalah 1 kali 9, dan jika saya jumlahkan itu hasilnya adalah negatif 6. Nah, dari sini kita lihat 9 itu adalah 1 kali 9 atau 3 kali 3. Nah, di sini karena hasil perkaliannya adalah positif, maka kedua pasangannya sama-sama bernilai positif atau kedua bilangan itu bersama-sama bernilai negatif. Karena hasil jumlahannya negatif, maka kita lihat berarti kita akan ambil yang kedua-duanya bernilai negatif, dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 6. Maka pilihan yang tepat adalah kita peroleh di sini X min 3 dan X min 3, karena jika kita jumlahkan hasilnya negatif 6. Sehingga dari sini kita punya, nah karena di sini sama, berarti dapat kita simpulkan bahwa X kurang 3 itu sama dengan 0, artinya X sama dengan 3. Sehingga yang ditanyakan di soal yaitu 3 per X itu nilainya adalah 3 per 3, ini sama dengan 1. Yang dimana opsi yang tepat adalah opsi B. Pada soal ini diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah 11 per 4X kurang 0,75 itu sama dengan 0. Memiliki akar-akar X1 dan X2. Jika X1 lebih besar dari X2, maka nilai dari 4X1 tambah X2 itu adalah, nah, karena persamaan kuadrat yang ada pada soal ini mengandung pecahan, maka untuk memudahkan pengerjaan, maka akan kita kalikan dengan penyebutnya sehingga bentuk pecahan akan hilang. Nah, dalam hal ini akan saya kalikan dengan 4, maka kita peroleh persamaan kuadratnya menjadi 4X kuadrat, lalu saya tambahkan dengan 11X, 0,75 dikalikan dengan 4 itu sama dengan negatif 3. Ini sama dengan 0. Nah, seperti biasa dengan menggunakan metode pemfaktoran, maka persamaan kuadrat ini dapat saya ubah menjadi bentuk perkalian 4X, lalu dikalikan dengan 4X, kemudian dibagi dengan 4. Nah, 4 itu diperoleh dari koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini ada space yang kosong yang akan kita isi dengan bilangan M dan N, yang dimana jika dikalikan itu sama dengan 4 dikalikan dengan negatif 3, yaitu negatif 12. Dan jika dijumlahkan itu sama dengan 11. 11 itu adalah nilai dari koefisiennya X. Nah, di sini kita lihat negatif 12 itu dapat saya tuliskan 12 itu adalah 1 kali 12, bisa juga 2 kali 6 atau 3 kali 4.
Nah, karena di sini hasil perkaliannya adalah negatif, maka dari ketiga pasangan ini semuanya terdiri dari salah satu bilangan positif dan bilangan yang lainnya adalah bertanda negatif. Nah, maka kita lihat selisihnya. Yang selisihnya adalah 11, yaitu berarti 1 dan 12. Kita di sini 1 dan 12. Di sini 12, di sini 1. Nah, karena hasil penjumlahannya adalah positif, maka yang bernilai positif adalah bilangan yang besar. Maka di sini saya tuliskan yang bernilai positif adalah 12, sedangkan yang satu itu bernilai negatif. Kita lanjut, kita peroleh 4x tambah 12 dengan 4 bisa kita sederhanakan menjadi x tambah 3. Nah, maka kita peroleh persamaan kuadratnya ini sama dengan 0. Menjadi 4x kurang 1. Kemudian dikalikan dengan x tambah 3. Ini sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini 4x kurang 1 itu sama dengan 0. Atau x tambah 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh ini di sini 4x sama dengan 1. Maka x sama dengan 1/4. Di sini kita peroleh x sama dengan negatif 3. Nah, karena dikatakan bahwa x1 lebih besar daripada x2, maka di sini kita lihat yang x1 adalah 1/4 dan yang x2 adalah negatif 3. Yang ditanyakan adalah nilai dari 4 kali x1 tambah x2. Maka di sini kita lihat x1-nya adalah 1/4, berarti 4 dikalikan dengan 1/4 ditambah x2 yaitu negatif 3. 4 kali 1/4 yaitu 1 kurang 3 yaitu menjadi sama dengan negatif 2. Pada soal ini ditanyakan bentuk kuadrat sempurna dari persamaan x kuadrat kurang 6x kurang 7 sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan soal ini maka kita akan melakukan tahapan-tahapan seperti ketika kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapkan kuadrat. Nah, pertama di sini kita tuliskan persamaannya, yaitu x kuadrat dikurang 6x kurang 7 sama dengan 0. Nah, pertama-tama di sini karena koefisien x kuadrat sudah 1, maka tidak perlu kita bagi lagi. Selanjutnya, negatif 7 ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita peroleh x kuadrat dikurang 6x sama dengan 7. Nah, selanjutnya yang dibentuk di ruas kiri ini akan kita ubah menjadi bentuk kuadrat, yang dimana x kuadrat kurang 6x. Nah, di sini seperti pada metode melengkapkan kuadrat, maka di sini kita akan tambahkan dengan setengah dari negatif 6, yaitu negatif 3, lalu berpangkat 2. Nah, ini sama dengan 7. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka jika di ruas kiri kita tambahkan dengan negatif 3 pangkat 2, maka di ruas kanan juga kita tambahkan dengan negatif 3 berpangkat 2. Nah, selanjutnya yang di ruas kiri ini dapat saya nyatakan menjadi x. Nah, karena di sini adalah negatif 3 berpangkat 2 menjadi negatif 3 berpangkat 2. Ini sama dengan di 7 tambah 9. Maka kita peroleh x kurang 3 berpangkat 2 ini sama dengan 7 tambah 9, 16. Nah, sampai sini kita sudah melaksanakan apa yang diminta di soal. Nah, dari bentuk ini jika kita diminta untuk mencari nilai dari akarnya, maka dapat saya tuliskan bahwa yang pertama di sini dapat saya tuliskan x kurang 3 itu sama dengan plus akar 16, dan yang kedua adalah x kurang 3 itu sama dengan negatif akar 16. Maka di sini dapat saya tuliskan x kurang 3 itu sama dengan 4 atau x kurang 3 itu sama dengan negatif 4. Maka kita peroleh x sama dengan 7 atau x itu sama dengan negatif 1. Oke, di sini kita punya persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, diketahui akar-akarnya adalah 3 dan negatif 1. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai b yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, di sini kita tuliskan akarnya adalah x1. Yang pertama x1 sama dengan 3 dan akar kedua adalah x2 sama dengan negatif 1. Nah, apa arti dari akar-akar?
Artinya, jika saya substitusi nilai X1 dan atau X2 ke persamaan ini, maka akan memenuhi persamaan ini. Nah, yang pertama saya tuliskan untuk X sama dengan 3, maka berlaku 3 berpangkat 2 tambah B dikalikan 3 tambah C sama dengan 0. Artinya 9 ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Nah, dari sini dapat saya tuliskan 3B ditambah C sama dengan 9 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 9. Nah, yang persamaan ini kita misalkan dengan persamaan 1. Kita akan mencoba membangun persamaan kedua dengan di sini kita memisalkan X sama dengan negatif 1. Maka kita tuliskan negatif 1 berpangkat 2 tambah B kali negatif 1 tambah C sama dengan 0. Maka kita tuliskan 1 dikurang B ditambah C sama dengan 0. Atau negatif B ditambah C sama dengan negatif 1. Nah, ini kita tuliskan sebagai persamaan kedua. Nah, selanjutnya seperti biasa, jika kita mendapatkan dua persamaan dengan dua variabel, maka kita akan mencari nilai dari variabelnya menggunakan metode substitusi atau menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan metode eliminasi karena yang diminta adalah nilai dari B, maka kita akan mengeliminasi variabel C. Nah, karena di sini variabel C di sini di persamaan 1 itu adalah plus C dan juga di persamaan 2 plus C, maka langsung saja kita eliminasi, yaitu dengan cara persamaan 1 kita kurangi dengan persamaan kedua. Maka kita peroleh 3B ditambah C itu sama dengan negatif 9. Kita kurangkan dengan negatif B tambah C itu sama dengan negatif 1. Ini kita kurang, maka kita peroleh di sini C habis. Maka tersisa 3B dikurang negatif B berarti menjadi 4B. Negatif 9 kurang negatif 1 menjadi negatif 8. Sehingga kita peroleh nilai B itu sama dengan negatif 2. Oke, pada soal ini diketahui sebuah persamaan kuadrat X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0. Ditanyakan adalah jenis akar-akarnya. Nah, pertama, jika ditanyakan jenis akar-akar, maka itu berkaitan dengan nilai diskriminan, yang dimana nilai diskriminan itu sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Nah, nilai A, nilai B, dan nilai C ini adalah koefisien atau konstanta yang berada pada persamaan kuadrat. Nah, di sini kita tuliskan A-nya itu jika kita lihat di sini koefisien dari X kuadrat, A sama dengan 1. Selanjutnya koefisien dari B itu sama dengan kita lihat di sini negatif 6. Dan terakhir konstantanya yaitu C sama dengan 9. Nah, maka kita tuliskan persamaan nilai diskriminannya, yaitu diskriminannya sama dengan negatif 6 berpangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 9. Maka ini sama dengan negatif 6 berpangkat 2 yaitu 36, kurang 4 kali 1 kali 9 yaitu 36. Maka di sini kita peroleh nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, untuk nilai diskriminan sama dengan 0, artinya kita punya akar-akarnya real dan kembar. Artinya dalam persamaan ini hanya ada satu solusi, hanya ada salah satu akar yang memenuhi persamaan kuadrat itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, pada soal ini diketahui persamaannya adalah X kuadrat tambah A kurang 3X tambah 9 sama dengan 0. Ditanyakan adalah nilai A yang menyebabkan persamaan tersebut mempunyai akar-akar kembar. Nah, soal ini sama dengan soal sebelumnya, yaitu berbicara mengenai akar-akar kembar. Nah, akar-akar kembar itu terjadi jika ketika nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, kita ketahui nilai diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Nah, di sini A di sini berbeda dengan A yang ada di soal. Nah, untuk membedakan, maka A yang ada di soal itu kita tandai dengan A1. Nah, maka yang ditanyakan di sini adalah A1 ya, bukan nilai A yang ada pada rumus ini. Nah, sehingga di sini kita lihat pertama kita lihat
A yang ada pada persamaan pada rumus ini itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu A sama dengan 1. Nah, untuk nilai B-nya atau koefisien dari X itu adalah B sama dengan A1 kurang 3. Dan yang terakhir nilai C atau konstantanya yaitu C sama dengan 9. Sehingga untuk nilai diskriminannya yaitu B kuadrat kurang 4AC menjadi A1 kurang 3, ini berpangkat 2, kurang 4 kali 1 kali 9. Maka di sini kita peroleh ini A1, maka di sini A1 berpangkat 2 kurang 2 kali A1 kali negatif 3 menjadi negatif, di sini menjadi negatif 6A1, lalu ditambah 9 dikurang 4 kali 9 yaitu 36. Maka kita peroleh A1 kuadrat dikurang ini menjadi 6A1, 9 kurang 36 yaitu sama dengan 27. Nah, karena di sini dituliskan diskriminannya sama dengan 0, maka ini menjadi di sini 0, maka ini menjadi persamaan kuadrat baru yang variabelnya adalah A1. Nah, kita tuliskan kembali yaitu A1 kuadrat dikurang 6 kali A1 kurang 27 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Di sini menjadi A1. Di sini juga A1. Kita akan mencari dua buah bilangan. Jika dikalikan itu sama dengan negatif 27. Dan jika dijumlah itu hasilnya adalah negatif 6. Nah, seperti biasa kita lihat 27 itu sama dengan 1 kali 27 atau 3 kali 9. Nah, di sini hasilnya negatif, berarti salah satu dari pasangan ini bernilai negatif. Nah, kita lihat maka kita lihat selisihnya. Selisihnya itu adalah 6. Nah, kita lihat 6 dan bertanda negatif, berarti kita punya 3 dan 9. Nah, di sini kita tulis 3, di sini kita tulis 9. Karena hasilnya negatif, berarti antara 3 dengan negatif 3 dan 9 yang bernilai negatif adalah bilangan yang lebih besar. Berarti di sini kita tuliskan negatif 9 dan di sini adalah plus 3. Ini sama dengan 0, maka kita tuliskan A1 itu sama dengan negatif 3. Kita langsung saja ya. A1 tambah 3 sama dengan 0, berarti A1 sama dengan negatif 3. Dan A1 kurang 9 sama dengan 0, yaitu kita peroleh A1 sama dengan 9. Maka di sini kita lihat opsi yang benar adalah opsi D. Oke teman-teman, kita lanjut ke video. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di soal ini dikatakan bahwa persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 3x tambah P tambah 2 sama dengan 0 tidak memiliki akar-akar real jika nilai P itu lebih besar daripada M. Ditanyakan adalah nilai M paling kecil. Oke, di sini kita lihat dikatakan bahwa persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar-akar real. Artinya apa? Nilai D itu lebih kecil daripada 0 atau nilai D-nya itu bernilai negatif. Nah, di video sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana atau apa yang akan terjadi jika nilai D itu bernilai negatif. Yaitu akar-akarnya akan tidak real atau tidak ada pada bilangan real. Atau juga bisa kita katakan tidak ada nilai X bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, kita lihat nilai diskriminan itu bagaimana. Nilai diskriminan adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Nah, di sini lebih kecil daripada 0. Nah, kita tuliskan kembali rumus dari diskriminan. Yaitu diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Nah, adapun dari persamaan kuadrat kita tuliskan di sini 3x kuadrat kurang 3x ditambah P tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita lihat nilai A, B, dan C-nya. Pertama, nilai A yaitu koefisien dari X kuadrat, A sama dengan 3. Selanjutnya, nilai B, koefisien dari X yaitu B sama dengan negatif 3. Dan yang terakhir untuk P tambah 2 ini adalah nilai C-nya. C sama dengan P tambah 2. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai A, B, dan C ke rumus diskriminan.
maka kita peroleh B kuadrat berarti negatif 3 berpangkat kuadrat berpangkat 2 kurang 4 kali 3 kali C nya yaitu P tambah 2 ini lebih kecil daripada 0. Negatif 3 pangkat 2 yaitu 9 dikurang di sini 4 kali 3 berarti 12 kali P tambah 2 kecil 0. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan 9 kurang 12 kita kali masuk, negatif 12P kurang 24 kecil 0. Maka kita tuliskan negatif 12P 9 kurang 24 yaitu sama dengan negatif 15, pindah ke ruas kanan menjadi positif yaitu lebih kecil daripada 15. Nah, sehingga di sini kedua ruas kita kalikan dengan tanda negatif karena kita akan mencari nilai P-nya. Maka kita punya 12P itu, nah karena kita kalikan dengan tanda negatif, maka tandanya ini akan berkebalikan menjadi lebih besar daripada 15, yaitu di sini negatif. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 12, maka kita peroleh P itu lebih besar daripada negatif 15 per 12. Maka kita sederhanakan P itu lebih besar daripada 15 per 12, kita sederhanakan menjadi negatif 5 per 4. Nah, sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa negatif 5 per 4 ini adalah batas atau batas bawah dari nilai M. Maka kita peroleh nilai M itu sama dengan negatif 5 per 4.